Halo sahabat YouTube, seringkali kita mendapati Android kita setelah ganti LCD pas dipakai untuk manggil layarnya mati ya guys. Ini adalah salah satunya yang mempunyai kasus serupa demikian. Kebetulan ini saya mendapatkan tipe HP Oppo A37, walaupun kasus seperti ini sering terjadi di HP Android lainnya yang disebabkan oleh sensor LCD. Dimanakah kira-kira letaknya? Ini dia ya. Sensor ini bekerja apabila dapat respon yang gelap, maka otomatis akan mati ya layarnya. Sedangkan jika sensor ini mendapat respon cahaya yang terang, maka akan hidup lampunya. Nah, kasusnya di sini itu dianggap oleh sensor ini daerah kaca LCD depan itu ya, itu dianggap gelap terus atau terjadi kerusakan pada sensornya itu sendiri. Ini saya coba untuk melakukan pembersihan catnya ya, cat bawaan pabrik LCD ya. Di situ terdapat cat yang sedikit gelap, saya korek pakai karter. Maksud hati supaya respon cahaya terang gelapnya akan merespon kontrolnya ya. Oke, terjadi kesalahan sedikit tadi saat buka, konektornya agak mekar, kita rapatkan dulu ya. Setelah ini baru kita akan lakukan pemasangan, kemudian akan kita coba ya, apakah sensornya sudah bekerja, kepekaan cahayanya sudah tepat atau belum ya. Mari kita saksikan setelah kita pasang ini ya. Untuk HP Oppo A37 itu sering terjadi soket di antara mesin ke papan PCB bawah ya, itu kalau bukanya tidak rata itu biasanya dia akan mekar ya. Jadi harus hati-hati di sini untuk khusus Oppo A37. Maklum mata sudah tua, ini perlu penerangan yang ekstra. Oke, satu persatu kita pasang, mulai dari soket touchscreen-nya, soket LCD-nya, dan soket tombol powernya. Kemudian kita susul baterainya yang terakhir ya. Untuk melepas itu baterainya kita buka duluan ya. Itu prinsip kita. Kalau untuk memasang itu baterainya kita pasang paling akhir ya. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, agar tidak terjadi konslet ya. Karena kadang-kadang dengan hal-hal yang sepele bisa mengakibatkan yang fatal, bisa mati total. Oke, sudah mulai menyala.
Mudah-mudahan selesai ya guys. Itu yang di sebelah kiri adalah yang bulat itu kamera, sedangkan yang sebelah kanan itu sensor, letak sensor cahayanya ya. Oke, sudah hidup. Ini ternyata HP-nya terkunci. Kita coba panggilan darurat saja ya. Wah, ternyata masih mati. Ini mulai curiga ini bahwa sensornya yang sudah kurang peka atau memang sudah rusak ya. Kira-kira mau diapakan ini, diservis atau diganti atau ambil langkah mudah saja. Nah, coba kita baut dulu, siapa tahu hanya kurang sedikit rapat. Sehingga terjadi kebocoran cahaya di kanan kiri ya, bisa jadi dari LCD itu kan ada lampunya. Kalau tidak rapat sama saja. Baiklah guys, kalau kita nggak mau pusing bisa kita ambil langkah dengan cara melepas saja komponen sensor cahayanya ini atau diganti ya. Kalau langkah yang sering saya ambil itu lebih baik saya copot saja ya, karena disitu perannya kurang begitu penting ya kalau bagi pengguna gadget di daerah sini, karena nggak ada istilahnya kita nelpon itu bakal jam 2 jam, hanya sekedar berbagi kabar. Nah, ini letak sensornya. Tujuan dipasang sensor ini hanya untuk menghemat baterai di saat kita melakukan panggilan ya guys, panggilan telepon. Sedangkan untuk panggilan kita manggil sekarang ini kan sudah tidak begitu aktif ya. Kalau di sini sudah banyak menggunakan WhatsApp atau video call, jarang sekali, hanya sesekali saja untuk menerima panggilan. Jadi saya putuskan saya bongkar saja ini sensor cahayanya ya. Mudah-mudahan usernya tidak komplain. Untuk pengaruh ke kinerja mesinnya tidak ada ya, hanya sedikit pemborosan di bagian baterai, tapi itu pun tidak begitu fatal istilahnya. Sekarang coba kita pasang kembali, dan ini saya jamin 100% masalah selesai guys, karena yang bekerja di bagian sensor cahayanya sudah tidak ada, alias sudah kita pecat. Coba kita cas, kok nggak hidup. Oh, ternyata kabelnya tidak tercolok ke batok casnya ya.
Oke, sudah mulai menyala. Kasus seperti ini sering sekali terjadi di HP Android ya, terutama setelah ganti LCD. Ada sebagian kecil juga yang diakibatkan karena masuk air, jadi bagian sensor lah cahayanya ini terjadi kropos ya biasanya. Sekarang kita coba guys. Kita lakukan panggilan darurat saja. Lemot sedikit. Oke. Demikianlah tutorial singkat, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Selamat mencoba.